Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Farhan Ramadan dari kelas PDBK A. Nah, di video kedua ini saya ingin menjelaskan tutorial bagaimana cara menginput bukti transaksi ke aplikasi Mayop ini. Baik, yang pertama itu buka aplikasi Mayopnya. Setelah terbuka tampilan seperti ini, klik open karena kita sebelumnya sudah membuat profil perusahaan. Nah, pilih yang PDF lagi. Nah, setelah tampilan seperti ini sudah masuk, kita buka soalnya. Soalnya sudah muncul. Baik, pada transaksi pertama ini ada bukti pengeluaran kas. Masuknya itu ke bank, klik spend money. Nah, spend money, pay for account-nya kita ganti cash in bank, account. Terusnya teks inklusifnya ini harus dihilangin. Oke. Kodenya isi BKK 12 F1. Tanggalnya 1 bulan 2022. Baik, setelah kodenya dan tanggalnya sudah diisi, amount-nya 2.500.000. Memonya kita isi pembayaran gaji karyawan akunnya kita cari expense payable. Spend payable. Kita tap sampai out of balance-nya 0. Setelah itu kita record. Cancel. Baik, yang transaksi kedua itu ada voucher kas kecil. Masih di banking, spend money, account-nya kita ganti dengan petty cash. Sekarang, teks inklusif sudah hilang, masukkan kodenya, itu V12 1, datanya Desember 12. Mouse-nya 675. Ini pembayaran brosur.
Karena kita pilih advertising expense. Advertising expense. Sekarang kita tap sampai sudah 0 atau balance-nya, klik record. Baik, transaksi nomor 3 itu ada bukti penerimaan kas, maksudnya ke sales, resepsi, payment. Akunnya udah benar cash in bank. Pilih Tekno Komputer, use customer. Uang resepnya 34 juta. Payment metodenya itu CQ. ID BM 1, tanggalnya 3/12/2020. Sampai out of balance-nya itu 0. Jika sudah, semua klik record. So. Baik, transaksi 4 itu ada voucher kas kecil. Itu masuk ke banking, spend money, I-nya kita ganti petty cash, discount. Kita isi kodenya V12 2. Tanggalnya 4 Desember. Rp975.000. Memonya itu pembayaran listrik dan telepon bulan November. Karena kita ganti expense payables, discount, kita tap sampai out of balance-nya 0. Nah, jika sudah, klik record. Ya baik, dan transaksi kelima itu ada faktur. Faktur itu sales, enter sales di sebelumnya itu layoutnya kita ganti. Layoutnya kita ganti dengan item.
Klik OK. Customer-nya Transkomputer. Use customer. Terms-nya kita ganti karena dia 30. Due days-nya 30. Oke. Teks include-nya jangan lupa dihilangkan. Invoice-nya berapa tadi? F12. F12. Tanggalnya 6 Desember. 2020. Nomor 9. Tab. Yang 123 OP. 123 OP yang atas. Kita tap. Sudah kita tap. Price-nya 18 juta. Oke. Yang 7. Ini kita isi yang kedua. Use item. Tab. Price-nya 14 juta. Baik, jika sudah, tab sampai pay today-nya 0 dan due-nya 286 sesuai dengan soal ini ya. Jika sudah, klik record. So. Oke, baik. Transaksi ke-6 itu ada nota kredit. Sama kayak tadi sales, enter sales. Customer-nya itu Transkomputer. So, Transkomputer use customer. Oke, baik, Transkomputer, terusnya kita ganti day 30. Oke. Tas inklusifnya jangan lupa. Udah hilang. Selanjutnya invoice-nya isi angka 12/1. Tanggalnya tanggal 7/12/2020. Terusnya shift-nya 2. Kita tap. Ini BM P yang paling atas. Use. Price-nya 16 juta. Tab.
Acer P. Price-nya 14 juta. Jadi, karena ini return ya, ininya kita ganti, sales-nya kita ganti menjadi sales return. Oke, sama yang bawahnya juga kita ganti dengan sales return. Oke. Pay to day-nya sudah 0 sesuai, balance due-nya 55 juta. Setelah itu klik record. Baik, tadi karena tadi mata kredit, harusnya tadi sebelum di record kita register dulu. Dulu regis. Ya, pilih return and credit. Nah, iya, maaf tadi ada yang salah. Sheet-nya itu kan kita mau return ya. Harusnya itu diganti dengan minus 2, minus 1 sheet-nya. Setelah itu tadi ada yang kelewat. Setelah itu kita pilih regis. Regis, pilih return and credit, apply to sell. Nah, masukin ID-nya itu MK 12.1. Date-nya itu 7 November 2020. Karena ada tanggal 6, maka ada di sini. Ya, baik. Karena tanggal 6, kliknya di sini ya, 55. Setelah itu, klik record. Atau kliknya nolin dulu. Sudah 0, baru record. Oke. Baik, selanjutnya transaksi 7. 7 itu ada bukti pengeluaran kas. Jadi salesnya ke purchase, ke pay bills. Kenapa pay bills? Karena ini akan melunasi faktur. Cash in bank sudah benar. Suppliernya PT Makmur Jaya. BKK 12 tanggalnya 9 Desember 2020, maksudnya 23.100.000. Kita tap sampai out of balance-nya 0. Setelah itu record. Baik, selanjutnya transaksi 8 itu faktur. Nah, faktur itu kita pilih purchase, enter purchase. Layout-nya kita ganti item terlebih dahulu. Oke. Suppliernya itu PT Lodan. Oke, supplier.
Terusnya kita ganti N per 30 nanti 30 hari. Oke. Teks intuisnya kita hilangkan, putusnya itu F05. F05. Tanggal 10 Desember 2020. Bilnya itu 11. Pilih yang IBM P230. Kita tap. Selanjutnya ada 10. Kita pilih yang kedua. SRP. Kita tap. Price-nya lupa tadi. Price-nya 16 juta. Ini price-nya 12.500.000. Sampai total loss-nya 331.100. Itu dia yang 0. Setelah itu beli record. No. Oke, udah. So, baik, selanjutnya ada transaksi nomor 9, yaitu bukti penerimaan kas, yaitu sales, receipt payment, cash in bank sudah benar, customer-nya pilih transkomputer, use customer. Amount-nya itu 231. 231. Payment metode-nya itu CQ. ID-nya BKM 12 2, tanggalnya 12/12/2020. Selanjutnya kita klik di sini. 231 sampai out of balance 0. Setelah itu klik record. Baik, setelah itu transaksi 10 itu not kontan. Itu ke sales, ke enter sales. Selanjutnya customer-nya pilih new, penjualan tunai. Penjualan tunai. Nah, setelah itu penjualan tunai nomornya itu D005, company individu. Setelah itu klik OK. Sell, customer-nya pilih penjualan tunai. Invoice-nya N01.
AN 01 tanggalnya 13 Desember 2020, SIP-nya itu 7, BMP 20, price-nya 18 juta. Nya 8, pilih yang kedua, use item, price itu 14.500, 14 juta. Kalau sudah, balance-nya dulu sama, 200, klik record. Itu kita ke transaksi jurnal. Pilih yang masih jurnal, kita pilih payment. Oh iya, tadi sales-nya ini kita ganti dulu ke sales lagi. Oke, yang kedua juga kita ganti ke sales. Oke. Setelah itu kita ke payment. Kita masukkan L01, tanggalnya itu 13 bulan 12 2020. Tanggalnya itu 200. Dan metodenya itu cash karena dia cash. Kita tap sampai out of balance-nya 0. Setelah itu record. Oke, sudah. Baik, setelah itu transaksi 11 itu faktur. Berarti kalau faktur itu sales, enter sales. Customer-nya pilih Tekno Komputer, customer. Terusnya itu dia ini juga 10, 30, diskonnya 2%. Oke. Setelah itu invoice-nya F12, tanggalnya 18 bulan 12 2020, SIP-nya 6. Yang pertama price-nya itu 18 juta. Nomor 4. Yang kedua, use item. Price-nya itu 15 juta. Oke.
Kalau sudah sama, pilih record. Oke, baik. Selanjutnya ada transaksi 12. 12 ini ada bukti pengeluaran kas, berarti itu masuk ke purchase dan pay bills. Kenapa pay bills? Ya karena nantinya buat melunasi faktur. Nah, ininya udah benar cash in bank, suppliernya PT Lodan, supplier. Checkingnya itu DKK 12 3. Tanggalnya 19 Desember 2020. Ini yang sini. Hormonnya belum aja itu 286 juta. Oke. Sudah 0. Selanjutnya itu kita record. Baik, selanjutnya ada transaksi 13, yaitu voucher kas kecil. Berarti banking, spend money itu masuknya ke petty cash, pay from account-nya. IQ-nya itu P 12/3, tanggalnya 20/12/2020. Mouse-nya itu 800.000. Memonya itu price. Terusnya akunnya kita dividen. Nah, kita pilih dividen, oke. Dividen. Sekarang kita tap 0. Kalau sudah semua tesnya sudah tidak di checklist, klik record. Cancel. Baik, setelah itu ada transaksi 14, yaitu bukti pengeluaran kas. Berarti pilih bank, spend money, ininya kita ganti cash in bank. Terus teks institusi sudah tidak di checklist. Nomornya itu DKK 12/4, tanggalnya 24/12/2020. Ini 19 juta. Namanya pembayaran angsuran bank permata. Ininya pilih Bank Permata Loan. Bank Permata Loan.
nanti 15 juta. Selanjutnya interest expense. Interest expense. Expense sebesar 3 juta. Oke, kalau sudah semua, untuk expense, klik record. Baik, ini terakhir transaksi 15. Ini bentuknya faktur. Berarti kalau faktur itu purchase. Nah, enter purchase. Suppliernya kita pilih CP Setia Abadi. Ayo. Terusnya itu F 06. Tanggalnya 26 bulan 12 2020. Tadi bilnya itu nomor 12. Ini P 130. Tab. 16 juta 400. Kemudian nomor 11. Pilih yang kedua. Use item. Price-nya itu 12 juta. 12 juta. Setelah ini item, termsnya kita ganti M30. M30. Nah, jika sudah sama, balance due-nya 366.520. Klik record. Nah, 15 transaksi sudah terinput semua. Baik, jika semua sudah terinput transaksinya, kalau kita mau melihat transaksi tadi yang kita sudah input, kita klik transaksi jurnal. Nah, di sini ada semua dari distribution, receivable, sale, purchase-nya, inventory-nya, ini semuanya sudah ada sampai tanggal yang terakhir tadi, tanggal 26 Desember. Jika kita mau melihat apakah kita sudah benar atau belum, tab account, company data auditor, next, tanggalnya itu mulai dari tanggal 1 Januari sampai
Setelah itu run review. Baik, saya ulang. Kalau kita mau melihat benar atau salahnya yang kita kerjakan, itu nanti ada checklist hijau. Nah, caranya itu melihatnya account, company data auditor, pilih next, ini run review. Nah, alhamdulillah semuanya sudah tercentang hijau. Next lagi, kita run review lagi. Nah, sudah semua hijau, berarti tidak ada data yang salah. Berarti diselesaikan, finish. Nah, jika kita mau lihat trial balance-nya, ada di sini. Oke. Baik, sekian yang bisa saya dapat sampaikan di video 2 kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.